Ternyata ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus di bulan Sya'ban. Khusus, kerjanya cuma di bulan Sya'ban. Tingginya malaikat ini, kepalanya ada di bawah arasnya Allah. Kepalanya ada di bawah aras Allah. Kakinya di bawah 7 lapisan bumi. Bentangan sayapnya dari barat sampai ke timur. Kira-kira gede atau kecil tuh malaikat? Gede apa kecil? Saat datang bulan Sya'ban, umat Nabi bersolawat 1 kali, maka Allah memerintahkan, wahai malaikatku, menyelamlah engkau di lautan kehidupan. Menyelam daripada malaikat tersebut, mengangkat kepalanya, terbangun, mengibaskan semua daripada bulu-bulunya, keluarlah tetesan-tetesan daripada air kehidupan. Allah, setiap tetesan itu Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang yang salawat tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Enak gak jadi umat Nabi? Cuman modal solawat pak, bu, cuman modal solawat. Ibu banyak waktu di rumah sambil goreng baca sholat, bapak sambil naik motor baca sholat, bambing nembang pohon bisa pakai tambah sholat. Tuh di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, salawat setiap hamba itu doa. Salawatnya malaikat maghfirah, istighfar, ampunan dari Allah. Salawat yang dipanjatkan oleh Allah kepada Nabi itu namanya rahmat, namanya kasih. Jadi mau nggak mau, tadi kita salawatan ya, salawatan kasat. Salawatan tadi, mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah. Jika Allah ambil nyawa kita di hari ini, maka Allah pastikan kita mati tanpa membawa dosa di hadapan Allah dan tidak akan pernah dihisab oleh Allah. Tuh lihat, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Saat dimana Rasulullah telah meninggal dunia, ada sahabat datang kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, sungguh kami rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di saat itu, apa yang bisa aku bantu, kata Siti Aisyah, wahai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan apa yang pernah dilakukan Nabi, namun aku tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, kata. Menangis Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ada datang satu malam di mana malamnya gilirannya datang kepadaku, kata. Dan setelah itu Rasulullah, dan di malam tersebut datang giliran ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala datang ke rumah Siti Aisyah, beliau Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah cium tangan, mengambil tangan Rasulullah, taruh di atas kepalanya, lalu taruh di dadanya, memohon panjatan doa dari Rasulullah kepada Allah. Maka di saat itu Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ini malam-malam giliran untukmu. Iya wahai suamiku. Bolehkah aku gunakan malam ini untuk aku beribadah kepada Allah? Silahkan wahai Rasulullah. Aku wanita yang paling beruntung di malam ini. Orang berbondong-bondong dari barat sampai ke timur, berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu. Namun di hari ini engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku, engkau tertidur di atas kasur bersamaku, engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika di malam ini engkau inginkan waktu untuk beribadah, maka silahkan. Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, ambil wudhu, beliau salat 2 rakaat. Saat salat 2 rakaat, saking khusyuk, saking enaknya Siti Aisyah memandangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipandang betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak disadarkan ternyata muadzin Bilal bin Rabah telah mengumandangkan sudah waktunya masuknya waktu imsak 10 menit kalau kita bilang ingin datangnya waktu subuh.
Selesai giliran waktu di mana gilirannya untuk Siti Aisyah, Rasulullah pakai untuk beribadah kepada Allah. Lalu Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai begitu banyak di dalam bilangan salatmu? Dan tidak pernah aku melihat kecuali di malam ini, dari mulai kau takbiratul ihram sampai engkau salam, engkau mengumandangkan tatkala ayat suci Al-Quran lalu ada tetesan air mata di dalamnya. Dari mulai takbir ada tangisan, saat ruku ada tangisan di dalamnya, saat engkau i'tidal ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu banyak menangis ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, istriku, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Dalam satu riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rumah saat itu, Imam Bukhari lapar berat, lagi kumpul dengan ahlu suffah. Ahlu suffah saat itu 80-100 orang. Ahlu suffah ini santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam keadaan lapar. Imam Bukhari sebagai pemimpin ahlu suffah, ketuanya. Nah saat itu Imam Bukhari ngelihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Dia datang kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, saya mau tanya tentang ayat ini yang diturunkan oleh Allah, apa maksudnya?" Ditafsirin sama Sayyidina Umar, panjang kali lebar. Imam Bukhari mengatakan apa dalam hatinya? Ya Allah, panjang bener. Karena setiap santri kalau nanya sama sahabat Nabi, dijawabnya udah makan apa belum. Ini begitu ditanya ayatnya apa, dijawabnya panjang kali lebar. Udahannya ditanya terakhir, ada lagi yang mau ditanyain. Pertanyaannya nggak seberapa yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Lalu dikatakan, "Oh udah cukup, saya mengerti." Dia lihat dari jauh lagi ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dilihat Sayyidina Abu Bakar, lagi di saat itu dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku ingin bertanya tentang hadis yang Nabi SAW mengatakan tentang ini." Dijelasin lagi sama Sayyidina Abu Bakar panjang kali lebar. Ini lapar makin menjadi-jadi. Ya Allah, mana panjang benar lagi jawabannya. Terakhirnya yang ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Bukhari, ada lagi yang mau ditanyain?" "Oh enggak, udah cukup, cukup, enggak perlu lagi." Dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, enggak mau nanya apa-apa lagi. Saya mau tanya ada makanan apa enggak." Kalau ditanya tentang hadis, tentang ayat, dia jawabnya lebih panjang. Kalau sahabatnya aja begitu panjang, gimana nabinya? Ditanya Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ada enggak makanan yang bisa dimakan oleh halus suffah?" Apa jawaban Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, ada satu mangkuk susu, baru aja dikasih, susu kambing. Coba bawa ke sini." Dibawa sama Siti Aisyah, dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikasih, "Wahai Bukhari, ada berapa orang?" "Banyak ya Rasulullah." "Berapa orang?" "Kurang lebih 80 sampai 100 orang." "Suruh mereka kemari. Kau ketuanya, panggil mereka." Dipikir Imam Bukhari yang dikasih pertama, dikumpulin semuanya, ternyata yang dikasih ahlu suffah dulu. Semuanya dikasih dulu sampai mereka kenyang. Dalam hati Imam Bukhari, ya kehabisan gue, gak dapet gue. Selesai semuanya minum, udah kenyang, diambil Rasulullah, dikasih ke Siti Aisyah. "Ya Aisyah, minum." Ya udah, kalau udah sampai Siti Aisyah nggak keluar lagi nih susu. Sampai ke tangan Rasulullah, Rasulullah minum di depan Imam Bukhari. Ya udah di tangannya balik lagi. Ya udah selesai, ini terakhir udah nih. Subhanallah, begitu diberikan kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari terima. Dilihat oleh Imam Bukhari, wallahi di dalam hadis tersebut dikatakan, tidak aku melihat satu tetes berkurangnya air susu kambing tersebut setelah diminum banyaknya orang. Berarti tangan Nabi berkah apa enggak? Berkah apa enggak? Satu mangkuk diminum ratusan orang, enggak habis-habis. Sampai Imam Bukhari begitu dikasih minum,
Kenyang ya Rasulullah, lagi. Kenyang ya Rasulullah, udah, lagi. Diminum lagi, sampai duduk Imam Bukhari ditanya, minum lagi? Enggak ya Rasulullah, susu aja udah gak muat. Berkah gak tangan Nabi? Itu keberkahan yang nyata.